Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan anggota kelompok saya lainnya akan menjelaskan serta mendemonstrasikan codingan dari salah satu penerapan kasus yang kami angkat untuk proyek akhir pemodelan dan simulasi ini, di mana kami menerapkan salah satu algoritma yang telah kami pelajari. Nah, pertama-tama izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Andi Nurul Iza dengan NIM H1051221032. Di sini saya memiliki peran sebagai pihak yang menjelaskan uh, terkait kasus apa yang diangkat serta penerapan algoritma yang kami pilih. Kemudian saya juga akan mendemonstrasikan bagian codingan input data di mana saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code dengan bahasa pemrograman Python. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldania Putri Sabarani, NIM H10512111089. Di sini saya yang akan menjelaskan tutorial tahap 2 untuk normalisasi dan tahap 3 perhitungan preferensi. Perkenalkan, nama saya Adrian Rahmaditya dengan NIM H1051-21091. Nah, saya bagian dari penyampaian live coding dari visualisasi yang dimana itu jika program yang kita jalankan itu nanti akan menampilkan grafik hasil dari perhitungan preferensi, ideal atau kurang idealnya sebuah KP, dan top ranking dari 3 KP yang terbaik. Nah, untuk preferensi itu saya buat menggunakan grafik bar dari 10 KP tersebut. Kemudian untuk ideal dan kurang idealnya itu saya buat menggunakan pie chart dan 3 top ranking menggunakan grafik radar dari 5 kriteria yang akan kami gunakan pada penjelasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alim Hafiz dengan NIM H105121033. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan untuk bagian terakhir dari program yang kami buat, yaitu bagian 5, main program, sekaligus melakukan demo menjalankan seluruh program melalui terminal. Baik, sekarang saya akan menjelaskan terkait judul yang kami angkat, yaitu implementasi SAW pada sistem rekomendasi pemilihan kafe terbaik di sekitar area kampus Universitas Tanjung. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan apa itu SAW atau bagaimana SAW itu bekerja. Nah, SAW itu sendiri merupakan metode yang bernama Simple Additive Weighting. Nah, metode ini merupakan salah satu teknik dalam pengambilan keputusan berdasarkan banyak kriteria yang telah ditetapkan yang kemudian digunakan dalam sistem dukungan keputusan. Nah, prinsip utama dari metode ini yaitu mencari jumlah terbobot dari setiap penilaian kinerja dari alternatif-alternatif yang telah ditentukan. Pada kasus ini, alternatifnya adalah KP, yang dimana kami memilih 10 KP yang ada di sekitar area kampus Universitas Tanjung Pura. Nah, dari alternatif tersebut, pada setiap kriterianya akan dilakukan normalisasi. Nah, dalam pendekatan ini, setiap kriteria akan diberi bobot tertentu, yang dimana mencerminkan tingkat kepentingannya. Dan setiap alternatif ini akan dinilai menurut kriteria tersebut. Kemudian nilai akhir yang akan diperoleh yaitu dengan cara menjumlahkan hasil dari perkalian antara nilai yang sudah dinormalisasi dan bobot dari masing-masing kriteria. Nah, alternatif yang nantinya memiliki nilai total tertinggi atau nilai bobot tertinggi akan dianggap sebagai pilihan terbaik atau jika dirankingkan akan menjadi rankingan nomor 1. Kemudian akan dilanjutkan untuk rankingan selanjutnya ke alternatif-alternatif lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih detail terkait kasus yang diangkat dan kaitannya dengan algoritma atau metode dari SAW atau Simple Additive Weighting yang kami terapkan. Nah, di sini kami menentukan atau mengevaluasi 10 kafe yang berada di sekitar area Universitas Tanjung Pura, yang dimana kafe-kafe tersebut ditetapkan sebagai alternatif pilihan yang dapat dibutuhkan mahasiswa untuk
tempat belajar, berdiskusi, maupun bersosialisasi. Nah, di sini 10 alternatif kafe yang kami pilih itu adalah kafe bernama Jeda Space, kemudian CW, 5CM, Elsana, Nordu, Lokale, Tumbuh, Duduk Bulu, Kyosu, dan Haruna. Nah, dari 10 kafe ini, kami menetapkan 5 kriteria yang diberi istilah C1 hingga C5. Nah, di sini kriteria pertama tersebut adalah kecepatan Wi-Fi yang kami beri label C1. Kemudian untuk C2 ini merupakan kisaran harga atau price list. Kemudian C3 adalah kondisi bangunan, C4 merupakan luas tempat, dan C5 adalah jarak dari kampus menuju kafe ataupun dari kafe menuju kampus. Nah, algoritma simple additive weighting ini digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian atau rankingan terhadap 10 kafe alternatif yang tersedia. Dan nantinya dari ranking yang didapat itu dapat disimpulkan untuk mahasiswa menjadi tempat atau pilihan terbaik dalam melakukan kegiatan belajar, berdiskusi, maupun bersosialisasi, tergantung atau berdasarkan dari 5 kriteria yang telah ditetapkan. Nah, di sini untuk menentukan tabel keputusan, pertama-tama ditentukan klasifikasi awal terhadap 5 kriteria, yaitu kriteria Wi-Fi, harga, bangunan, luas tempat, dan jarak dari kampus yang telah saya mention sebelumnya. Nah, di sini dari masing-masing kriteria yang ada itu ditetapkan subkriteria yang disesuaikan dengan kriteria masing-masing. Nah, dari pengetahuan klasifikasi ini dapat ditentukan tabel keputusan. Nah, di sini terdapat alternatif yang dimana nama-nama kafe yang kami pilih, kemudian 5 kriteria. Nah, saya akan mencontohkan salah satunya saja. Yang pertama itu Cafe Jeda Space. Nah, untuk Cafe Jeda Space ini Wi-Fi-nya ditetapkan kencang sehingga dikonversi ke nilai menjadi 0,8. Kemudian untuk kisaran harga itu sedang, maka nilainya 0,6. Kemudian bangunan sangat menarik, maka bernilai 0,8. Kemudian untuk luas itu bernilai sedang, sehingga nilainya dikonversi menjadi 0,6. Kemudian jarak, nah jarak dari Jeda Space ke kampus ini berkisar 500 hingga 750 meter. Nah, sehingga nilainya 0,8. Nah, dari pengetahuan tabel keputusan yang ada ini, selanjutnya dapat dilakukan perhitungan dengan codingan menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, berikutnya saya akan melakukan simulasi codingan Python di aplikasi Visual Studio Code untuk bagian pertama atau bagian input data. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dengan codingan Python di aplikasi Visual Studio Code. Nah, pertama-tama saya akan membuat header atau judul dari project yang kelompok kami buat, yaitu diberi dengan nama sistem pendukung sistem saya akan melanjutkan dengan mengimport beberapa library yang dimana library-library ini merupakan komponen penting untuk mengaktifkan beberapa modul eksternal yang diperlukan oleh program ini. Library pertama yang saya akan import adalah library NumPy, kemudian library Pandas atau Pandas,
kemudian library Plotlit, selanjutnya library Google. Nah, keempat library ini, yang pertama library NumPy ini digunakan untuk memproses data numerik dan operasi matriks dalam metode simple additive waiting ini. Kemudian untuk Pandas itu membantu menampilkan data dalam bentuk tabel yang terlihat rapi menggunakan data frame. Kemudian Matplotlib dan Seaborn ini berfungsi sebagai library visualisasi yang akan digunakan untuk membuat grafik hasil perhitungan nantinya. Selanjutnya, saya akan menulis komentar terlebih dahulu bahwa saya akan menulis komentar terlebih dahulu bahwa saya mengerjakan bagian 1, proses data input. Nah, di sini pertama saya akan menuliskan fungsi setup data yang bertugas untuk mengembalikan semua informasi utama yang dibutuhkan, yang dimana terdapat list names, kemudian kriteria names, kemudian decision matrix, kriteria types, dan weight atau bobot. Ini saya akan menyebutkan dengan tulisan fungsi setup data. Yang berikut adalah deretan 10 alternatif dari nama kafe yang kami pilih yang berada di sekitar area Untan. Kemudian saya akan menuliskan kriteria. Nah, berikut adalah kriteria yang dimana ditetapkan 5 kriteria. Yang pertama Wi-Fi atau kecepatan Wi-Fi yaitu C1, kemudian harga itu C2, kemudian bangunan C3, luas C4, dan jarak C5. Selanjutnya saya akan menuliskan representasi dari decision matrix, di mana decision matrix ini merupakan bentuk dari tabel keputusan yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, pada bagian ini decision matrixnya direpresentasikan dari angka yang telah didapat. Maka hasilnya akan seperti berikut. Ini dapat 10 representasi yang dimana merupakan matriks berkode 10x5. Nah, baris pertama ini merupakan representasi dari mulai bebas space. Kemudian untuk baris kedua merupakan representasi dari nilai CW. Kemudian yang ketiga merupakan representasi dari nilai CM.
Kemudian yang keempat, representasi dari sama, lalu ini merupakan representasi dari logo. Kemudian baris selanjutnya merupakan representasi dari alih. Untuk baris selanjutnya merupakan representasi dari tumbuh. Lalu berikutnya merupakan representasi dari bubuk bumbu. Kemudian berikutnya merupakan representasi dari kyosu. Dan yang terakhir merupakan representasi dari mengenal. Nah, selanjutnya saya akan menuliskan kriteria types yang dimana terdapat dua kriteria types, yaitu benefit dan cost. Nah, di sini untuk benefit saya akan beri nilai 1 atau definisikan sebagai nilai 1, kemudian untuk cost saya akan definisikan sebagai nilai 0. Nah, pada kasus ini untuk C1, C3 dan C4 itu merupakan benefit dan C2 serta C5 itu merupakan cost. Sehingga untuk penulisan kriteria types ini akan berupa nomor pertama saya akan menuliskan komentar untuk definisi bahwa satu itu bernilai benefit dan 0 itu merupakan cost. Maka kriteria types ini akan berupa 1, 0, 1, 0. Nah, hal ini didapat dari WiFi itu kan C1. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa WiFi itu benefit sehingga bernilai 1. Begitu juga dengan bangunan dan luas itu bernilai atau merupakan benefit sehingga bernilai 1. Nah, untuk harga dan jarak itu merupakan cost sehingga bernilai 0. Maka kriteria types ini memberikan hasil seperti ini. Kemudian saya akan menuliskan pendefinisian terhadap bobot. Nah, bobot ini juga telah ditentukan, di mana untuk WiFi sendiri memiliki bobot sebesar 30%, namun pada kasus ini bobot ini dituliskan dalam bentuk float sehingga 30% itu akan ditulis sebesar 0,30%. Kemudian untuk harga itu 25% sehingga ditulis 0,25. Lalu untuk bangunan itu 17% sehingga dituliskan sebesar 0,17. Khusus untuk luas itu 15% sehingga ditulis 0,15, dan untuk jarak itu sebesar 13% sehingga ditulis 0,13. Ini menambahkan definisi type-nya yaitu float. Kemudian saya akan menuliskan fungsi return. Selanjutnya saya akan mengetikkan fungsi display data. Nah, fungsi display data ini dituliskan dalam program ini untuk menampilkan seluruh data awal dalam bentuk tabel yang dapat dibaca oleh pengguna dengan model yang lebih rapi.
Fungsi ini akan menghasilkan output berupa matriks keputusan dengan baris berisi nama kafe dan kolom berisi nama kriteria. Nah, selain itu fungsi ini juga akan menampilkan bobot tiap kriteria serta total bobot keseluruhan. Nah, bagian ini akan berikan gambaran kepada pengguna mengenai data mentah yang akan dihitung, kemudian menggunakan metode SAW atau melalui proses normalisasi dan proses-proses selanjutnya, hingga mendapatkan hasil atau list rankingan yang sesungguhnya, atau hasil akhir berupa rankingan untuk keputusan terbaik dari pemilihan kafe ini. Saya akan melanjutkan proses dengan penulisan fungsi display data. Kemudian dituliskan perintah print untuk dapat menampilkan, untuk nantinya dapat ditampilkan hasil tabel ini di terminal ataupun CFD. Kemudian dibuat pendefinisian bahwa tabel itu akan disajikan dalam bentuk data frame yang berisi nilai decision matrix, kemudian garis atau indeks berupa ini, dan kolom berupa kriteria. Kemudian akan ditulis perintah print untuk definisi data tersebut. Kemudian dituliskan fungsi for. Baiklah, ini akhir dari penulisan fungsi dari display data, yang dimana akan menampilkan matriks keputusan awal dengan perintah atau fungsi print serta bobot kriteria. Nah, mungkin itu saja codingan terkait bagian 1 data input ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya lainnya untuk bagian normalisasi dan bagian-bagian lainnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian tahap untuk normalisasi. Yang pertama, kita memakai def normalis matrix dalam kurung decision matrix kriteria straight bawah types, lalu titik 2. Nah, yang ini untuk mendefinisikan fungsi bernama normalis matrix, yaitu melakukan normalisasi untuk matriks keputusan pada metode SAW. Untuk kriteria
benefit atau cost. Lalu selanjutnya untuk bagian string atau penjelasan fungsi, yaitu petik 2, petik 3, normalisasi matriks menggunakan SAW. Strip J next strip J kurung. Lalu untuk cost ini dalam tanda kutip menggunakan rumus benefit, nilai dibagi nilai maksimum pada kolom, dan cost nilai minimum pada kolom dibagi nilai tersebut. Selanjutnya membuat matriks kosong untuk hasil normalisasi dengan normalized matriks sama dengan MP titik zeros di bawah like matriks decision koma plot. Baris ini untuk membuat matriks atau berisi nol dengan ukuran yang sama seperti matriks keputusan. Selanjutnya, looping tiap kolom kriteria menggunakan for j in range decision matriks shape 1. Nah, ini melakukan perulangan untuk setiap kriteria, itu setiap kolom dalam matriks. Selanjutnya mengambil kolom kriteria ke J, yaitu kolom sama dengan decision matriks koma J, lalu titik as type dalam kurung float. Nah, ini untuk mengambil semua baris pada kolom J dan memastikan tipe datanya menjadi float. Selanjutnya, kita membuat handling kriteria benefit dengan menggunakan if kriteria types J sama dengan 1. Nah, ini jika jenis kriteria adalah benefit, sistem akan menggunakan rumus benefit otomatis. Lalu, mendapatkan nilai maksimal kolomnya menggunakan max value sama dengan max kolom. Ini NP. Nah, ini untuk mengambil nilai terbesar dari kolom tersebut. Selanjutnya, jika nilai maksimumnya sama dengan 0, itu kita menggunakan if max value sama dengan 0. Nah, normalized matrix, C sama dengan 0,1.
N printnya N kriteria J plus 1 benefit semua nilai 0 set. Nah, ini jika semua nilai di kolom itu 0, maka seluruh hasil normalisasi juga 0 agar tidak terjadi pembagian 0. Selanjutnya, untuk normalisasi benefit, yaitu menggunakan else. Normalis matriks J. Kolom atau per index value. Lalu hasilnya kita print dengan print f. Kita ganti max sama dengan max strip value titik 4 f. Max value nah ini digunakan jika nilai maksimum tidak 0. Semua nilai akan dibagi nilai maksimum. Ini menggunakan rumus SAW untuk benefit. Selanjutnya else jika bukan benefit maka otomatis dianggap cost. Mengambil nilai minimum min strip value sebarengan dengan np titik min kolom. Selanjutnya menghindari error di bagian 0 dengan min np titik r state di dengan ignore invalid sama dengan ignore. Nah, ini untuk digunakan agar Python tidak menampilkan warning saat ada pembagian 0. Lalu menentukan posisi nilai 0 dengan 0 mouse dalam kurung kolom dengan 0 dan 0 0 mouse dengan 0 strip mask. Nah, zero mask ini untuk true pada posisi yang bernilai 0, lalu non-zero mask ini untuk true pada posisi yang bukan 0. Lalu selanjutnya perhitungan cost untuk nilai 0 dengan normal. 0 zero strip mask dengan min strip bawah min value per kolom Nah, nilai ini yang tidak 0 dinormalisasikan menggunakan rumus cos SAW. Lalu selanjutnya untuk handling nilai yang 0 menggunakan normalized
0 mas 0.0. Untuk jika kolom sama dengan 0, maka di set menjadi 0 agar tidak terjadi pembagian min per 0. Selanjutnya kita untuk menyimpan hasil matriks sama dengan normalized matriks titik 2, koma J sama dengan ini untuk menyimpan hasil normalisasi kolom cost ke dalam matriks 5. Lalu cetak informasi dengan print and kriteria. Dengan J plus 1. Lalu cost dalam kurung sama dengan titik 2 R di bawah VJ. Min di bawah value lalu per X if VJ Henry zero. Nah, ini untuk menampilkan informasi proses normalisasi yang terjadi. Lalu kita return normalis untuk mengembalikan hasil normalisasi ke pemanggil. Selanjutnya menggunakan fungsi display normalized matrix dengan def display itu cafe nama ya names matrix. Ini untuk bertugas menampilkan hasil normalisasi dalam bentuk tabel. Selanjutnya kita menggunakan header tampilan yaitu print tambah print dan print ini untuk menampilkan judul dan garis pemisah agar output tabel terlihat rapi. Selanjutnya kita konversi ke data frame dengan df sama dengan pd titik data frame normal index element ini untuk mengubah matriks menjadi tabel data frame dengan nama cafe sebagai baris, nama kriteria sebagai kolom. Selanjutnya menampilkan tabel dengan print count 4. Nah, ini menampilkan tabel hasil normalisasi dengan pembulatan 4 digit desimal agar terlihat rapi dan mudah dibaca. Selanjutnya di bagian tahap 3 untuk perhitungan preferensi menggunakan fungsi calculate preference dengan def calculate preference normalized matrix. Untuk mendefinisikan fungsi calculate preference yang menghitung nilai preferensi PI dari setiap alternatif berdasarkan matriks normalisasi dan bobot tiap kriteria. Menghitung nilai preferensi PI untuk setiap alternatif.
dalam ini untuk menjelaskan bahwa perhitungan preferensi dilakukan dengan SAW dengan nilai preferensi sama dengan perjumlahan semua bobot dikali nilai normalisasi tiap kriteria. Selanjutnya dengan strip n plus lanjut pencettingan. Lalu print efektif kali titik ujung. Nah, ini untuk menampilkan judul agar hasil perhitungan terlihat rapi dan mudah dibaca. Lalu selanjutnya perhitungan nilai preferensi dengan reference value dot matrix baik. Ini untuk menggunakan operasi perkalian matriks setiap baris alternatif dikali bobot masing-masing kriteria, lalu menghasilkan satu nilai preferensi untuk setiap kafe. Selanjutnya kita print dan contoh perhitungan untuk kafe pertama. Nah, ini untuk menampilkan kalimat memberitahu bahwa sistem akan menampilkan cara menghitung P1 dengan secara manual. Selanjutnya, menuliskan tahap perkalian bobot H nilai normalisasi dengan terus sama dengan for J in range. Turn titik append S 2 baik. Nah, titik lalu kali matrix 0, C. Nah, ini bagian untuk langkah menampilkan langkah perhitungan seperti V1 sama dengan WI kali R11 ditambah W2 dikali R12 dan seterusnya. Selanjutnya kita menampilkan hasil setiap komponen perkalian dengan komponen sama dengan normalis 0 kali W. Lalu kita print menampilkan F join dalam kurung F C titik 2
in. Nah, ini setelah menunjukkan rumusnya, baris ini menampilkan nilai setiap perkalian. Selanjutnya menampilkan hasil akhirnya dengan print f preference value 0 24. Nah, ini untuk menampilkan nilai preferensi total untuk kafe pertama. Selanjutnya mengambil nilai preferensi dengan return preference value untuk mengambil seluruh data daftar nilai preferensi untuk semua kafe. Selanjutnya menggunakan fungsi rank alternatif, yaitu deklarasi fungsi def rank alternatif. Cafe sama strip names preference strip value titik 2. Nah, fungsi ini untuk digunakan membuat ranking berdasarkan nilai preferensi. Selanjutnya kita membuat data frame ranking awal dengan ranking df sama dengan pd titik data frames cafe names koma dan nilai preference NC dengan preferensi value. Nah, ini membuat tabel berisi nilai nama kafe dan nilai preferensinya. Selanjutnya kita sorting berdasarkan ranking nilai tertinggi dengan ranking df sama dengan ranking df titik sort value dengan nilai preferensi, koma s coding files, koma index terus. Nah, ini untuk mengurutkan alternatif dari yang terbaik ke terendah. Selanjutnya kita menambahkan kolom ranking dengan ranking df insert 0, ranking, range 1, len ranking df plus 1. Nah, ini untuk memberikan nomor urut mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya sesuai hasil sorting. Selanjutnya kita menggunakan fungsi predikat dengan def get
predikat, value. If value nol titik 8 return itu akan sangat ideal. Lalu elif value kalau 0.6 itu return ideal. Else kurang ideal. Nah, ini fungsi untuk memberikan kategori penilaian berdasarkan jika lebih besar sama dengan 0,8 itu sangat ideal, lalu lebih besar sama dengan 0,6 itu ideal, lalu kurang dari 6 itu kurang ideal. Nah, selanjutnya menambahkan kolom predikat dengan ranking df predikat sama dengan ranking df nilai reference. Titik apply. Predikat. Nah, setiap kafe diberi label sesuai nilai preferensinya. Selanjutnya mengembalikan data frame akhir dengan return ranking df. Nah, ini untuk mengembalikan hasil rankingan lengkap dengan ranking, nama kafe, nilai preferensi, dan predikat. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan untuk pembuatan kode program di bagian visualisasi. Nah, visualisasi ini itu kami bikinnya nanti dalam berupa grafik, kayak nilai preferensi, nilai ranking kriteria, sama pie chartnya juga untuk ideal atau kurang ideal cafe tersebut, kemudian ranking cafe. Kita akan lanjut untuk membuat bagian visualisasi. Nah,
pada bagian ini di try PT style use Seaborn Doctrine exception palette style use classic itu memakai style visual yang lebih modern dan rapi. Nah, kalau misalnya dari si brand ini tersedia. Terus jika style tersebut tidak tersedia tapi ada di environment-nya memunculkan exception di sini, nantinya dia bakal fallback ke style klasik. Nah, kemudian ada SNS set palette itu menetapkan palette default untuk lanjutan supaya warnanya itu nantinya terlihat konsisten. Kemudian ada pick AX1, AX2. Pokoknya untuk pada bagian ini itu tuh untuk membuat satu baris dengan dua kolom subplot total 2x. AX1, AX2. Nah, kemudian dengan file size-nya ini ada saya kasih 16,6 untuk menentukan ukuran kanvas. Jadi kayak lebar kali tinggi gitu. Nah, jadi grafik ini akan terlihat lebar. Dan kemudian ini ada kode warna juga. Kayak 2ECC71 untuk warna hijau. Ini menandakan sangat ideal. Jika ada eh, apa? Jika sangat ideal. Jadi di tampilannya sangat ideal. Jadi digambarkan warna hijau. Jika else, jadinya kalau hanya ideal, ada ideal berarti idealnya itu warna biru. Dan else lagi jika ini sebenarnya sangat kurang ideal. Jadi seperti itu. Kita lanjut. Ah. Untuk menambahkan BIOS. Jadi kita X1-nya untuk membuat ranking DF dari KP. Ini pembuatan grafik bar untuk ranking berupa KP. Oh, salah. Ini lupa ini deh. Nilai preferensi itu adalah nilai dari total hasil. Oh iya lupa. Jangan lupa tambahkan koma di sini. Kalau nah kita bakal lanjut dari BIOS-nya. Nah, BIOS-nya ini tuh untuk
kita membuat grafiknya. Seperti saya bilang tadi, ini untuk membuat grafiknya itu yang terdiri dari ini untuk menampilkan bar grafik secara horizontal. Kemudian ini untuk menjadikan sumbu Y-nya. Oh, enggak. Kalau KP ini sumbu Y, AX bar 1 itu untuk membuat grafik bar secara horizontal. Kalau ranking DF nilai preferensi itu untuk sumbu untuk panjang bar. Terus jadi nilai preferensi dari SAW-nya tersebut. Itu kalau untuk digunakan warna sebelumnya, edge color itu untuk memberi warna hitam di garis tepi hitam supaya lebih jelas. Dengan line white-nya 1.0. Nah, AX1 ini juga itu untuk sumbu X. Jadi font size-nya itu 12 dan font weight-nya bold. Ini sama juga, ini sumbu Y untuk nama cafe dengan font size 12, font weight-nya bold. Kemudian set title ini untuk menunjukkan title di atas grafik tersebut. Jadi titelnya itu baik dengan caption ranking KP berdasarkan metode SAW dengan font size 14 dan font weight-nya bold. Padding-nya 12. Oke, selanjutnya kita akan membuatkan text bar-nya untuk di grafik. Kita lanjutkan. Kalau nggak salah Xmax ya. Max dari ranking DF. Max ranking dari nilai preferensi. Nah, untuk pertamanya itu Xmax itu dihitung sebagai nilai preferensi untuk menentukan jarak dari bar, teks dari bar. Nah, lalu dilakukan looping pada setiap bar. Jadi fungsi AX1 ini itu memainkan angka nilai frekuensi 4 desimal. Seperti ini. Tepat di sebelah kanan bar secara vertikal. Jadi nanti ditambah garis grid pada sumbu X. Sumbu X-nya itu. Jadi biar grafiknya lebih mudah dibaca. Nah, terakhir itu AX. Mana AX? Nah, kalau yang ini untuk mengatur batas maksimum sumbu X sedikit lebih lebar dan nilai terbesar supaya tidak terpotong. Oke, selanjutnya kita akan bikin pie chart berdasarkan predikatnya.
Kita langsung tulis predikat, langsung ketik maksudnya. Goals. Ranking deh. DF predikat value goals. Ini untuk warna dari pie-nya atau grafik untuk pie. Seperti warna, kalau nggak salah itu. Nah, warna yang tadi, ya kita copy langsung. Boleh ditekan widgets-nya, text, auto text. Nah, untuk kode ini membuat diagram pie atau pie chart untuk jumlah setiap prediksi. Misal ideal, sangat ideal dari kolom predikat data. Nah, kayak predikat counts ini itu untuk menghitung berapa banyak setiap kategori predikat. Nah, kemudian ada color pie itu menentukan 3 warna, ya hijau, biru, dan merah. Kemudian ada wedge text auto text tersebut
Ini itu untuk menggambarkan pair chart dengan jumlah predikat nih. Nah, kemudian ada label seperti nama kategorinya. Autopic, autopic itu menampilkan persentase setiap bagian, kemudian colors untuk warna, start angel itu untuk memutar file seperti ke arah posisi jam 12, kemudian text pops ini itu mengatur ukuran ketebalan font pada grafik itu sendiri. Nah, kemudian itu ada Access distribusi predikat KP itu menampilkan judul yaitu distribusi predikat kafe dengan ukuran font tebalnya dan sedikit jarak ke pie chart. Kemudian ada for auto text in auto text itu setiap persentase atau persennya dari pie chart itu dibuat berwarna putih dan ukuran hurufnya lebih besar agar lebih mudah untuk dibaca. Kalau ini fight like out ini itu untuk posisi elemen grafik untuk memposisikan elemen grafik supaya tidak bertumpuk. Kemudian save file itu untuk menyimpan grafik dalam bentuk format PNG. Kemudian ini untuk menampilkan pesan bahwa grafik ini berhasil disimpan. Kemudian picture itu untuk menampilkan grafik ke layar. Kemudian kita lanjut bikin kelasnya dulu untuk membuat comparison. Oh ya, untuk membuat grafik radar yang dimana membuat cafe name, nama cafe, decision, matrix, kriteria nama kriteria, top n sama dengan satu batas. Jadi kita bikin gini supaya tidak terbaca stringnya. Membuat ada chart untuk membandingkan kafe terbaik. Pilih top berdasarkan data nilai pada decision matrix. Oke. Ya, masukkan scores. Nilai MA. Ini masih ada kuning merah nih, berarti eh, library-nya belum ku download. Select disease and payouts.
Scores NPL scores. KP Nah, untuk pada bagian ini itu terdapat scores, NPmin, NPmean, decision matrix, axis sama dengan satu itu untuk mengambil nilai rata-rata setiap barisan pada decision matrixnya. Nanti setiap baris mewakili satu KP sehingga skor rata-rata dipakai untuk dasar pemilihannya. Nah, kemudian ada select indices, selector KP dengan selector data. Ini itu eh, mengurutkan indeks berdasarkan skor. Kemudian untuk mengambil N terbaik dari belakang, skor tertingginya. Kemudian membalik urutan menjadi descending. Menjadi descending. Nah, kemudian ini ada selected KP juga. Ini itu untuk mengubah indeks KP menjadi daftar nama KP yang dipilih. Kemudian ada select data, itu hanya menyimpan baris matriks keputusan sesuai dengan KP terbaik atau top N-nya. Nah, untuk codingan ini juga yang berupa N sama dengan len kriteria nama itu untuk sampai angel ini untuk membuat sudut-sudut sekeliling lingkar jadi dari setiap kriterianya. Kemudian ada fig AX ini codingan ini untuk eh, eh, sebuah grafik itu nantinya bakal dibentuk dalam koordinat pola agar bisa menampilkan seperti ada.
Nah, lanjut pada bagian sini itu ada color itu untuk warna tiap KP pada radarnya. Kemudian ini sampai sini itu untuk menutup menutup kalau values ya. Ini untuk menutup bentuk radarnya itu sendiri. Kalau kayak values AX fill sama AXplode itu kalau explode itu untuk menutup bentuk oh iya untuk menutup bentuk radar explode. Nah, kalau untuk fill itu memberi shading warna yang transparan di area radar untuk tiap KP yang dibandingkan. Misalnya tuh ada beberapa KP nanti yang rasakan ideal dengan tidak idealnya. Nah, kemudian ada AX set kicks. Ya, ini untuk menempatkan nama-nama kriteria pada setiap sudut radar dengan ukuran font 11. Nah, itu ada YLIM juga, AS YTIX sama AS YTIX labels itu untuk skala radar ditentukan dari 0 sampai 1 dengan garis lingkaran 0,2 sampai 1. Nah, kemudian ada AX grid True Line Styles alpha 0,5 itu untuk menambahkan garis putus-putus agar terbentuk pada terjadi supaya bisa untuk dibaca. Nah, selanjutnya kita akan bikin legendanya pada palet. Ini untuk titelnya, untuk eh, judulnya. Jadi judulnya apa ya? Perbandingan faktor masuk. Oh iya. Nah, selanjutnya itu ada palet legend itu untuk menampilkan legenda di kanan atas. Jadi agak sedikit keluar dari ada agak
yang kita buat grafik tadi itu tidak tertutupi. Kemudian ada title-nya itu untuk judul seperti perbandingan kriteria KP terbaik. Kemudian menggunakan ukuran font 14 dengan jenis font tebalkan atau bold. Nah, kemudian ini untuk menyimpan layout diatur supaya elemennya tidak bertabrakan. Lalu kemudian di save atau disimpan. Nah, nantinya itu dia ada menampilkan atau di print dan caption ada chart berhasil disimpan sebagai ada chart dalam format PNG. Foto ini PLT Show untuk menampilkannya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya pada Baik, langsung saja kita mulai untuk pengkodingannya. Untuk bagian main program, di sini kita akan mulai dengan membuat fungsi save input. Oke, di sini kita sudah buat fungsi kecil yang bernama save input. Fungsinya mirip seperti input biasa, tetapi dibuat sedikit lebih aman. Di dalam fungsi ini, kita mencoba menjalankan input prompt. Namun jika program dijalankan pada lingkungan yang tidak mendukung input, misalnya pada notebook atau mode non-interaktif, biasanya Python akan mengeluarkan error jenis E of error. Nah, supaya program tidak berhenti atau crash, kita bungkus dengan blok try except. Jika error tersebut muncul, kita cukup mencetak baris kosong lalu mengembalikan nol. Dengan begitu, program tetap bisa berjalan normal meskipun input tidak tersedia. Oke, selanjutnya kita akan membuat fungsi main. Baik, setelah kita buat fungsi main, untuk penjelasannya, fungsi ini merupakan pusat eksekusi yang mengatur
alur program secara keseluruhan, mulai dari data awal hingga visualisasi akhir. Begitu fungsi main ini dijalankan, hal pertama yang dilakukan adalah mencetak header semacam judul besar agar pengguna langsung tahu bahwa program ini berkaitan dengan sistem mendukung keputusan untuk pemilihan kafe menggunakan SAW. Baik, berikutnya kita akan membuat codingan inisialisasi data. Oke, di sini kita sudah buat step 1, yaitu inisialisasi data. Di sini program kemudian masuk ke langkah pertama, yaitu inisialisasi data. Di sini kita memanggil setup data untuk mengambil daftar nama kafe, daftar kriteria, matriks nilai awal, jenis kriteria, dan bobot. Setelah data terkumpul, program menampilkannya lewat display data. Kemudian pengguna diminta untuk menekan enter untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat step yang kedua, yaitu normalisasi matriks.
Di sini kita sudah bikin step 2, yaitu normalisasi matriks. Di sini program melakukan normalisasi, tujuannya agar semua nilai dari setiap kriteria berada dalam skala yang sama, baik itu kriteria benefit maupun cost. Hasil normalisasi ditampilkan dalam bentuk tabel. Program kembali memberi jeda sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Selanjutnya kita akan bikin step yang ketiga. Oke, setelah kita bikin step 3, yaitu perhitungan preferensi pada tahap ini, nilai yang sudah ternormalisasi dikalikan dengan bobot masing-masing kriteria, kemudian dijumlahkan. Hasil akhirnya berupa skor preferensi untuk tiap kafe. Program juga akan menampilkan daftar nilai tersebut satu persatu dengan format yang rapi. Selanjutnya kita akan membuat step yang keempat, yaitu perankingan.
Oke, di sini kita sudah membuat step keempat, yaitu untuk melakukan rankingan. Di sini nilai preferensi diperingkatkan dari yang tertinggi hingga terendah. Hasil perankingan ditampilkan dalam bentuk tabel lengkap, beserta predikat seperti sangat ideal, ideal, atau kurang ideal. Di bagian ini, program juga menampilkan kafe yang memperoleh nilai tertinggi sebagai rekomendasi utama. Selanjutnya kita akan membuat visualisasi. Oke, di sini kita sudah selesai membuat tahap terakhir yaitu visualisasi, yang dimana di tahap ini program mulai membuat grafik visual. Ada dua grafik utama, yaitu bar chart untuk menunjukkan ranking cafe, lalu ada pie chart untuk memperlihatkan distribusi predikat. Setelah itu, program juga membuat radar chart untuk membandingkan beberapa kafe terbaik berdasarkan 5 kriteria. Semua grafik ini otomatis disimpan dalam bentuk file gambar. Setelah seluruh proses selesai dijalankan, program menampilkan pesan program selesai sebagai penutup. Fungsi main kemudian mengembalikan hasil ranking untuk kemungkinan pemrosesan lanjutan. Mungkin sekian untuk pengkodingannya. Selanjutnya saya akan mendemokan hasil dari keseluruhan kodingan program yang sudah dibuat. Baik, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan program yang telah kami buat berdasarkan kode program yang telah kami susun sebelumnya. Di sini kami beri nama programnya yaitu program SAW was.py. Sini kita langsung buka saja. Nah, di sini adalah tampilan awalnya. Ada header
sistem pendukung keputusan pemilihan kafe dengan metode Simple Additive Weighting SAW. Nah, di sini step 1 yaitu ada inisialisasi data. Ada matriks keputusan awalnya. Di sini ada 10 alternatif kafe, yaitu ada jeda space, CW, 5CM, Elsana, Nordo, Lokale, Tumbuh, Duduk Dulu, Kyosu, dan Haruna. Lalu ada kriteria, ada wifi, harga, bangunan, luas, juga jarak. Nah, di sini ada bobot kriterianya, yaitu wifi 30%, harga 25%, bangunan 17%, luas 15%, jarak 13%. Totalnya jadi 1. Untuk data ini kita generate dari AI, jadi menggunakan data dummy. Selanjutnya kita akan melakukan matriks normalisasi. Nah, di sini kita tinggal tekan enter saja. Setelah kita tekan enter, program akan langsung menampilkan normalisasi matriks secara otomatis. Untuk kriteria 1, yaitu Wi-Fi, ini kita anggap sebagai benefit. Jadi rumus yang digunakan adalah max. Untuk rumusnya yaitu ini, RIJ sama dengan XIJ dibagi 1001. Terus kriteria 2 yaitu harga menggunakan cost, rumusnya menggunakan min. Untuk rumusnya sendiri ini. Lalu kriteria 3 yaitu bangunan dianggap sebagai benefit menggunakan, karena benefit kita gunakan rumus max. Untuk kriteria 4 yaitu luas, benefit menggunakan rumus max. Lalu kriteria 5 jarak dianggap sebagai cost, maka menggunakan rumus min. Untuk hasilnya seperti ini kurang lebih dari matriks yang sudah dinormalisasi. Oke, selanjutnya kita akan ke perhitungan preferensi. Di sini kita tinggal enter saja. Nah, setelah kita enter akan langsung menampilkan step 3 yaitu menghitung nilai preferensi. Untuk hasil nilai preferensinya sebagai berikut. Jeda space 0,58, CW 0,67, dan sekian. Untuk contoh perhitungannya ada di atas ini. Untuk V1 yaitu jeda space, bisa kita lihat hasil akhirnya sama yaitu 0,5818. Nah, dari hasil nilai preferensi ini kita bisa melihat preferensi mana yang paling tinggi dengan melakukan perankingan. Nah, perankingan ini kita buat untuk step selanjutnya. Nah, di sini step selanjutnya melakukan perankingan. Hasil akhir ranking KP, di sini kita bisa lihat Nordo memiliki nilai referensi tertinggi di antara 10 alternatif KP yang dipilih ini. Yang kedua, ada Kyosu dengan nilai preferensi 0,71 dengan predikat ideal. Nordo ideal, CW ideal, Elsana ideal, Haruna kurang ideal, Jeda Space kurang ideal, 5CM kurang ideal, dan seterusnya. Di sini bisa kita lihat ya, kalau preferensi yang di bawah nilai 0,6 dianggap kurang ideal. Jadi hasil dari hasil akhir ranking kafe ini, kafe terbaik yaitu Nordo, nilai preferensinya 0,775 dengan predikat ideal. Oke, selanjutnya kita akan melihat visualisasi dalam bentuk grafik. Di sini kita tinggal tekan enter saja. Nah, otomatis dia akan langsung membuat tabel grafik. Nah, di sini ada grafik bar chart. Bisa kita lihat sama dengan tabel perankingan ini, yang dimana Nordo memiliki preferensi paling tinggi dengan nilai 0,775. Lalu di sini ada pie chart, distribusi predikat kafe, yang dimana di sini ideal 40% karena
alternatif kafenya cuman 4 yang dianggap ideal, jadi 40%. Lalu kurang ideal 60% karena alternatif kafenya tadi cuma 6. Nah, selanjutnya kita akan melihat radar chart. Di sini kita tinggal tekan enter saja. Nah, muncul radar chartnya. Di sini kita bisa lihat perbandingan kriteria kafe terbaik. Untuk top 3-nya ya. Jadi ada merdu, cewek, tumbuh. Nah, di sini ada kriterianya masing-masing, yaitu ada bangunan, harga, wifi, jarak, dan luas. Bisa kita lihat di sini stats cewek yang berwarna merah. Stats bangunannya mentok ya, berarti cewek eh, memiliki preferensi yang baik di bangunan. Lalu ada wifi, terus juga jarak. Untuk Nordo, dia yang mentok itu statsnya ada bangunan, luas, juga wifi. Untuk tumbuh, stats yang mentok cuman harga dan juga jarak. Nah, kesimpulan yang kita bisa ambil dari implementasi dengan menggunakan metode Simple Additive Rating atau SAW pada program Python yang kita lakukan selama live coding tadi itu telah memberikan rekomendasi objektif terhadap sebuah kafe di sekitar area Universitas Tanjung Pura. Nah, berdasarkan yang kriteria meliputi WiFi, harga, bangunan, luas tempat, dan jarak dari kampus. Nah, dari perhitungan akhir juga kita memperoleh bahwa KP Nordu menjadi alternatif terbaik dengan nilai preferensi tertinggi sebesar 0,775 yang kemudian disusul di peringkat kedua dan ketiga oleh Kiyosu 0,7120 dan CW 0,6785. Selain itu, kita bisa lihat analisis ini menunjukkan 40% dari total KP yang dievaluasi, yang ada 10 itu, masuk dalam kategori ideal. Sedangkan 10% sisanya dikategorikan kurang ideal. Nah, dengan demikian, sistem rekomendasi ini bisa membantu mahasiswa dalam menentukan preferensi tempat belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, sekian kami dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian selama live coding, terus menjelaskan kode-kodenya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.